Ayuhal ikhwah, dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dibicarakan tentang ilmu, perintah untuk menuntutnya, keutamaan dan kemuliaan ilmu, kemuliaan para pelajar, kemuliaan ahli ilmu. Bahkan senantiasa para nabi dan rasul menuntut ilmu, menerima wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan dalam Al-Quran kita ingat kisah perjalanan Musa bersama muridnya Yusha bin Nun alaihi wassalatu wassalam, berjalan dengan perjalanan yang panjang dan jauh sekali tanpa kenal lelah untuk mencari siapa? Mencari Nabi yang mulia, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Sebabnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam ketika berkhutbah ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih alim darimu? Tidak ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia itu alaihi salatu wassalam. Ada seorang hamba dari hamba-hambaku, diterangkan oleh Allah di sini tempatnya, yang dia memiliki ilmu yang engkau tidak memilikinya. Lalu Musa alaihi salatu wassalam berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Ini Nabi yang mulia, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah, orang yang mendengar suara Allah dengan huruf dan lafaznya. Ya Musa, innani ana Allah. Allah berbicara langsung pada Musa. Kalimullah. Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang diajak berbicara oleh Allah. Berjalan safar bersama muridnya dengan perjalanan yang panjang menuntut ilmu tanpa kenal lelah. Kisahnya dapat kita baca di dalam Al-Quran dan di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya al-anbiya wal mursalin. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak berilmu, dia tidak memperoleh ilmu, dia tidak berbicara. Ingat cerita Bani Israel yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ruh, apa itu ruh?" Nabi tidak menjawab karena tidak tahu. Turun ayat, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh adalah urusan Rabbku, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ketika seorang bertanya kepada beliau, apa tempat yang terburuk di permukaan bumi ini? Beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail, hatta as'ala Jibril. Nanti saya akan tanya kepada Jibril. Beliau bertanya kepada Jibril, Jibril menjawab dengan jawaban yang sama. La adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail. Nanti saya akan tanyakan kepada Mikail. Mikail tahu mendapat wahyu dari Allah. Kemudian sampai kepada beliau, dan beliau menjawab, tempat yang terbaik di permukaan bumi adalah masjid, dan tempat yang terburuk di permukaan bumi adalah pasar. Semuanya dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Ini merupakan kekuatan besar Islam. Karena itu kaum muslimin dari dahulu itu menuntut ilmu, mengejar ilmu itu tanpa kenal lelah. Dari mulai tumbuh kuku jari mereka, anak-anak mereka belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, membaca hadis, menghafal hadis, dan seterusnya, ilmu dan ilmu. Karena itulah perjalanan para nabi dan rasul. Nabi Musa ulul azmi, salah seorang dari nabi besar yang 5 orang itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam berjalan menuntut ilmu. Padahal Nabi Musa lebih besar dari Nabi Khadir.
Nabi Musa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Dan begitulah perjalanan para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sehingga banyak sekali cerita-cerita perjalanan kaum muslimin yang dalam hal ini diwakili oleh para ulama mereka, yang sukar kita pikirkan dengan logika akal kita. Bagaimana mereka menuntut ilmu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, sehingga habis apa yang ada pada mereka itu. Cerita yang dibikin banyak sekali. Dan itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu ilmu itu demikian besar di dada kaum muslimin, sehingga masyarakat mereka berilmu. Semakin hari semakin hilang dengan diwafatkannya para ulama, diangkatnya ilmu itu. Saya ingin bercerita